Fatimah binti Rasulullah, cahaya dari rumah kenabian. Di antara wanita yang paling mulia dalam sejarah Islam adalah Fatimah binti Muhammad, putri tercinta Rasulullah dan Khadijah. Ia adalah wanita yang dikenal dengan kesederhanaan, ketakwaan, dan kecintaannya kepada ayahnya. Fatimah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan wahyu, menyaksikan perjuangan dakwah Islam sejak usia dini. Rasulullah begitu mencintainya hingga pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, berarti ia telah membuatku marah." Hari, Bukhari dan Muslim. Sejarah mencatat bahwa Fatimah bukan hanya seorang putri Nabi, tetapi juga seorang istri yang setia, ibu yang penuh kasih, dan seorang wanita yang menjadi simbol keteguhan dalam menghadapi ujian dunia. Masa kecil dan kedekatan dengan Rasulullah. Fatimah lahir di Mekah pada saat kaum Quraisy masih tenggelam dalam kebodohan dan kesyirikan. Ketika wahyu turun kepada ayahnya, ia masih kecil, namun sejak dini ia telah menyaksikan berbagai cobaan yang menimpa ayahnya dalam berdakwah. Diriwayatkan bahwa saat Rasulullah sedang salat di dekat Ka'bah, sekelompok orang Quraisy meletakkan kotoran unta di punggung beliau. Ketika Fatimah melihat kejadian itu, ia datang menangis, membersihkan punggung ayahnya, dan mencela kaum Quraisy yang telah menghinanya. Rasulullah pun menenangkan putrinya yang masih kecil itu dan mengajarinya untuk bersabar. Sejak saat itu, Fatimah tumbuh menjadi wanita yang penuh kasih terhadap ayahnya dan menjadi pendukung utama perjuangan Islam. Pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika memasuki usia dewasa, banyak sahabat yang datang melamar Fatimah, termasuk sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, Rasulullah menolak dengan cara yang lembut. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang dikenal dengan keberanian dan kesetiaannya kepada Islam. Ali, meskipun tidak kaya, memiliki keimanan yang teguh. Ketika Ali datang melamar, ia merasa malu dan ragu karena tidak memiliki banyak harta. Rasulullah menenangkannya dan bertanya, "Apa yang engkau miliki, wahai Ali?" Ali menjawab, "Aku hanya memiliki baju besi dan seekor kuda, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Baju besimu cukup sebagai mahar." Maka Ali pun menjual baju besinya seharga 400 dirham dan kemudian menikahi Fatimah dengan sederhana. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai putra-putri yang kelak menjadi tokoh besar dalam Islam, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Kesederhanaan dan ketekunan Fatimah. Fatimah menjalani kehidupan yang sangat sederhana setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Meskipun ia adalah putri Rasulullah, kehidupannya jauh dari kemewahan. Ali pernah berkata, "Wahai Ibnu Abbad, maukah aku memberitahumu tentang aku dan Fatimah? Dia adalah putri Rasulullah dan orang yang paling mulia di keluarganya. Dia juga istriku." Dia menggiling gandum dengan penggilingan tangan sampai tangannya menjadi kasar, membawa air dengan kirbah wadah air dari kulit, hingga meninggalkan bekas di lehernya, menyapu rumah hingga pakaiannya penuh debu, dan menyalakan api di bawah panci sampai pakaiannya terkena kotoran dan terkena dampak dari semua itu. As-Suhri juga meriwayatkan, Fatimah binti Rasulullah telah menggiling tepung hingga tangannya melepuh, dan kadang-kadang poros penggilingan meninggalkan bekas di tangannya. Dalam satu riwayat lain, disebutkan bahwa saat itu Fatimah sedang hamil. Ketika ia memanggang roti, pinggiran tungku menyentuh perutnya, menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Merasa kesulitan dengan pekerjaan rumah tangga, ia akhirnya datang kepada Rasulullah untuk meminta seorang pembantu. Namun, Rasulullah menolak permintaannya dan berkata, "Aku tidak akan memberimu pembantu sementara orang-orang di Sufah kelaparan. Maukah aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Jika engkau hendak tidur, bacalah tasbih Subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali." Sejak saat itu, Fatimah mengamalkan zikir ini setiap malam sebelum tidur, dan ia pun merasakan manfaatnya. Zikir ini menjadi salah satu warisan berharga dari Rasulullah yang terus diamalkan oleh umat Islam hingga hari ini. Fatimah dan kesempurnaan hijab. Fatimah adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan dan kesuciannya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersama beberapa sahabat pergi menjenguk Fatimah ketika ia sakit. Nabi memberi salam dan meminta izin masuk seraya berkata, "Bolehkah aku masuk bersama orang-orang yang bersamaku?" Fatimah menjawab, "Ya, dan siapa yang bersamamu, wahai ayahanda?" "Demi Allah, aku hanya mengenakan selembar kain abah." Nabi pun mengajarinya cara menutupi tubuh dengan kain tersebut seraya berkata, "Lakukan begini dan begini." Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak memiliki kerudung untuk menutupi kepalaku." Maka Nabi mengambil kain tua yang beliau kenakan dan berkata, "Gunakan ini sebagai kerudungmu." Setelah itu, Fatimah mengizinkan mereka masuk. Riwayat ini menunjukkan betapa besar perhatian Fatimah terhadap hijab dan kehormatan seorang wanita, bahkan di hadapan ayahnya sendiri dan sahabat-sahabat yang terpercaya. Perpisahan dengan ayahanda, Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasulullah. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana dakwah dan perjuangan Islam. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya menghadapi ujian berat dari kaum musyrikin, bagaimana beliau diusir dari Mekah, hingga akhirnya membangun masyarakat Muslim di Madinah. Namun, kebersamaannya dengan Rasulullah tidak berlangsung lama. Tak lama setelah peristiwa Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit. Ketika sakit beliau semakin parah, Fatimah mendekat dengan hati yang penuh kekhawatiran. Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai ayahanda, betapa berat penderitaanmu." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Tidak ada lagi penderitaan bagi ayahmu setelah hari ini, wahai Fatimah." Kemudian, beliau meminta Fatimah mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Seketika itu, air mata Fatimah jatuh deras. Namun, Rasulullah kembali membisikkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya berubah, ia tersenyum. Aisyah yang menyaksikan momen itu bertanya kepada Fatimah, "Apa yang beliau bisikkan hingga engkau menangis dan kemudian tersenyum?" Fatimah menjawab, "Aku tidak akan mengungkapkan rahasia Rasulullah saat beliau masih hidup." Namun, setelah Rasulullah wafat, Fatimah mengungkapkan isi bisikan itu. Pada bisikan pertama, beliau memberitahuku bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini, maka aku menangis. Namun, pada bisikan kedua, beliau mengatakan bahwa aku akan segera menyusulnya dan menjadi orang pertama dari keluarganya yang bertemu dengannya di akhirat. Maka aku pun tersenyum. Hari, Bukhari dan Muslim. Permintaan Fatimah kepada Asma, tentang penutup jenazah. Ketika sakitnya semakin parah, Fatimah memikirkan bagaimana dirinya akan dikafani setelah wafat. Ia merasa tidak nyaman jika bentuk tubuhnya terlihat setelah meninggal. Maka ia berkata kepada Asma, binti Umais, "Wahai Asma, sungguh aku merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan terhadap perempuan ketika meninggal, yaitu hanya diselimuti dengan kain yang menampakkan bentuk tubuhnya." Asma, lalu berkata, "Wahai putri Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang aku lihat di Habasyah?" Kemudian ia mengambil pelepah kurma yang masih basah, membentuknya menjadi setengah lingkaran, dan menutupinya dengan kain. Melihat itu, Fatimah berkata, "Alangkah indah dan eloknya ini. Dengan cara ini, seorang perempuan dapat dibedakan dari laki-laki." Ia kemudian berpesan, "Jika aku meninggal dunia, mandikanlah aku engkau dan Ali, dan jangan ada seorang pun yang masuk kepadaku." Wasiat terakhir Fatimah. Ketika ajalnya semakin dekat, Fatimah memanggil suaminya, Ali bin Abi Thalib, dan berwasiat kepadanya, "Wahai Ali, jika aku telah wafat, maka kafanilah aku, salatkanlah aku, dan kuburkan aku pada malam hari." Ia juga berkata, "Aku telah mandi dan mensucikan diriku, maka janganlah ada seseorang pun yang membuka kain kafanku setelah aku wafat. Aku ingin dikuburkan dengan kain yang aku kenakan ini." Ali memenuhi wasiat istrinya. Maka, ketika Fatimah wafat pada usia sekitar 29 tahun, jenazahnya dimakamkan dengan tenang pada malam hari, sebagaimana permintaannya. Warisan Fatimah bagi umat Islam. Fatimah adalah teladan dalam ketakwaan, kesabaran, dan kehormatan. Ia hidup sederhana, tetapi hatinya penuh dengan cahaya iman.
Dari keturunannya lahir para pemimpin yang menginspirasi umat Islam sepanjang sejarah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Hari, Bukhari dan Muslim. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.